Amin. Janjimu Tuhan selalu baru tiap hari. Janjimu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami percaya janji Tuhan dilimpahkan, digenapi bagi setiap kami yang hadir hari ini. Itulah sebabnya Tuhan urapi hati dan pemikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan, dan kami dapat mengerti kehendak dan rencana Allah dalam hidup kami. Berkati kebenaran firman Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak Saudara. Selamat siang. Shalom, shalom. Apa kabar? Tepuk kiri kanannya, bilang begini, kamu dahsyat, kamu luar biasa. Haleluya. Hari ini saudara, kita akan masuk dalam 7 kekuatan, yaitu yang terakhir dan kesimpulan. Dan judul hari ini adalah bersyukur dengan melimpah. Apa saudara? Ya, bersyukur dengan melimpah. Coba lihat dalam Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8 kita baca bersama 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi mazmur nyanyian, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Firman Allah ini jelas berkata, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saudaraku guys, Tuhan ingin, Tuhan mau supaya saudara dan saya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Bilang kiri kanannya, bersyukur kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kenapa kita bersyukur? Karena kita yakin dan kita percaya kalau Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia berikan nyawanya, Dia berikan hidupnya, Dia tinggalkan segala kemuliaannya, kekayaannya, mau menderita untukmu dan untukku. Dia menjadi mau manusia, merasakan pahitnya, getirnya penderitaan. Dan saya yakin dan percaya di dalam firman Allah berkata di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang supaya semua mereka hidup berkelimpahan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, yang kita syukuri bahwa Allah menjamin masa depan kita. Jadi saudaraku kasih Tuhan, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bilang kiri kanannya, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa sampai persoalan terjadi? Kenapa sampai masalah terjadi? Itu untuk membuat saudara dan saya berpengalaman dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara kekasih Tuhan, oleh sebab itu maka kita perlu menyirami benih pekerjaan kita dengan air surgawi. Air surgawi itu ialah berkata-kata dan bersyukur adalah seperti air surgawi yang menyuburkan apa saja yang kita usahakan. Jadi bersyukur adalah sebuah kekuatan untuk memperoleh harta. Ketika kita saudara-saudara telah mengelola harta kekayaan, kita memberi dari apa yang Tuhan percayakan, dan kita berhikmat karena kita merenungkan firman Allah siang dan malam, kita bekerja dan bergantung pada Tuhan. Dan kekuatan yang terakhir, perlu dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita bersyukur kepada Tuhan.
Jadi saudaraku kasih Tuhan, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan bagian kita yang Tuhan percayakan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi bilang kiri kanannya, ayo bersyukur kepada Tuhan. Memang saudaraku kasih Tuhan, namanya bersyukur itu bukan sesuatu yang gampang. Bersyukur itu sangat berat saudara. Kalau kita diganggu orang, kalau mungkin kendaraan kita diganggu orang, namanya bersyukur itu tidak gampang saudara. Tapi firman Allah berkata, supaya saudara dan saya bersyukur. Nah, mengapa bersyukur mendatangkan berkat? Yang pertama saudara, bersyukur membuka keran iman. Saya ulangi, bersyukur membuka keran iman. Jadi saudaraku kasih Tuhan, seperti contoh saudara. Contohnya air ini ada di sebuah tabung dan di sini ada kerannya. Air yang ada di dalamnya ini adalah berkat Tuhan. Dan kerannya itu adalah iman yang kita punya. Nah, ketika kita beriman dan kita percaya bahwa Allah akan memberkati kita, syukur yang kita ucapkan kepada Tuhan itu akan dialirkan. Berkat Allah itu akan dialirkan. Oleh karena kita beriman, kita percaya dan kita mendapatkan berkat Allah. Tapi saudaraku kasih Tuhan, kalau di dalam hidup kita tidak ada syukur, maka berkat itu tidak akan menjadi bagian dan milik kita. Karena apa saudara? Seorang yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan, berarti saudara menempatkan dirinya di luar dari apa? Perlindungan Allah, di luar berkat-berkat Allah, di luar pemagaran Allah, di luar kedaulatan Allah. Dan orang yang bersyukur, dia percaya bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluannya, bahwa Allah akan menjamin masa depannya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, bersyukur itu membuka berkat-berkat yang daripada Allah. Bersyukur itu adalah pujian penyembahan kepada Allah kita. Sedangkan bersungut-sungut adalah pujian penyembahan kepada kuasa kegelapan. Dan orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang melakukan kebenaran Allah. Karena firman Allah berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari hidupmu dan hidupku. Sekali lagi bilang kiri kanannya, ayo bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut bilang. Orang yang bersyukur kepada Tuhan berarti saudara, dia fokus kepada Allah. Dia fokus kepada kemahakuasaan Allah. Dia fokus bahwa Allah lah sumber segala berkat di dalam hidupnya. Saudaraku kasih Tuhan, ketika rumah kami kebanjiran saudara-saudara, kami masih bisa selfie di rumah. Anak saya bisa berenang di rumah. Dan kami bilang begini, ada kolam renang gratis. Kadang-kadang sekali sebulan, 2 kali sebulan. Kadang baru kita keringin sudah datang lagi kolam renang. Dan kita bersyukur saudara. Dan kita bersyukur sekali setahun kita cuci gudang. Dan saudara kasih Tuhan, kami menikmati saudara. Kami anggap sebuah itu olahraga, kami anggap itu sebuah pekerjaan untuk kami tetap berharap dan bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Jadi kalau rumah kami kebanjiran, kalau ada yang tanya, Pak, airnya seapa? Seleher. Wah, tinggi banget. Enggak, cuma seleher tikus. Saudaraku kasih Tuhan, mengapa perlu bersyukur? Bersyukur mendatangkan berkat. Yang kedua, bersyukur adalah bagian perjalanan dalam perjanjian Allah. Yang kedua, bersyukur adalah bagian perjalanan dalam perjanjian Allah. Di dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Allah. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, bagi Abraham itu sebetulnya tidak ada harapan lagi untuk bersyukur, untuk berharap kepada Tuhan. Karena apa? Kita tahu dalam usia lanjut, dalam usia yang sudah begitu tinggi saudara, sudah 80-90 tahun, maka dia dijanjikan oleh Tuhan keturunan. Bahkan ketika Sarah mendengar bahwa ia akan memiliki anak, maka dia tertawa, dia ngeledek saudara. Yang benar aja loh. Gua ini sudah punya 3 kaki karena dibantu sebatang tongkat. Yang artinya sudah tua saudara, menurut ukuran manusia sudah menepus. Tetapi saudara, oleh karena iman mereka, oleh karena pengharapan mereka kepada Allah, dan mereka tahu mereka hidup dalam perjanjian berkat Allah, maka mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu saudara, di atas pujian syukur kepada Allah, ada mujizat Allah terjadi. Di dalam Mazmur 4 ayat 22, maka firman Tuhan berkata, Allah bertahta, Allah bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Itulah sebabnya di dalam hidup kita setiap hari, supaya kita memuji, supaya kita bersyukur buat segala anugerah Tuhan, buat segala apa yang terjadi di dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, karena ucapan syukur adalah sebuah nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan, sedangkan sungut-sungut adalah sebuah nyanyian kepada kuasa kegelapan. Dan orang yang bersyukur kepada Tuhan memberikan pujian penyembahan kepada Allah. Dan orang yang memuji menyembah dengan Allah. Allah bertahta di atas puji-pujian. Ketika Allah bertahta di atas puji-pujian, orang yang memuji Allah akan berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, mereka akan mengalami Tuhan. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, siapa di antara kita hari ini, waktu Benny Hinn datang ke Indonesia, KKR di mana namanya? Di Ancol. Siapa yang ada di sana? Boleh angkat tangan? Cuma 5 orang kita, 6 orang, 7 orang. Yang di atas ada berapa orang? Saudaraku kasih Tuhan, saya mau saksikan hari ini, ketika orang-orang mengalami Tuhan, ketika orang-orang disembuhkan oleh Tuhan, ketika orang-orang berjumpa dengan Tuhan, bukan ketika Bapak Benny Hinn berkhotbah. Ketika tuh orang-orang disembuhkan oleh Tuhan, bukan ketika Bapak Benny Hinn tumpangkan tangan kepada orang sakit. Kapan orang sakit itu disembuhkan? Kapan orang sakit itu dipulihkan? Kapan orang yang duduk di kursi roda dan kursinya dilemparkan, dia berlari-lari? Kapan orang yang kakinya sudah menjadi 3 karena dibantu sebatang tongkat? Kapan dilemparkan itu tongkat dan dia dapat berlari-lari? Ketika pujian, syukur, nyanyian dipersembahkan kepada Tuhan. Lagunya apa saudara? Lagunya bukan lagu bangkit, serukan nama Yesus, bukan kawan. Lagunya bukan oleh darah anak domba, bukannya nggak boleh juga kita nyanyikan. Lagunya apa? Hanya haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya. Bilang kiri kanannya, ayo mengucap syukur, bernyanyi bagi Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, itulah sebabnya hari saudara, orang yang berjalan dalam perjanjian berkat, mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya, mengapa bersyukur mendatangkan berkat? Yang ketiga, bersyukur mendatangkan pemulihan dan mujizat. Akibat tidak bersyukur, maka tanah atau sumber-sumber berkat terkutuk.
Saudaraku kasih Tuhan, yakinlah ketika Bapak Ibu Saudara tidak bersyukur dalam segala apa yang Bapak Ibu kerjakan, maka berkat-berkat itu akan seret dalam hidup saudara. Coba bersyukur dengan apa yang ada. Orang dunia saja saudara bernyanyi, syukuri apa yang ada, itu semualah anugerah. Apa lagi? Ya pokoknya itulah itu. Waktu Yesus memberikan 5.000 orang makan, memang secara kasat mata hanya 5 ketul roti dan 2 ikan. Siapa bilang 5.000 orang bisa makan? Firman Allah berkata, itu hanya laki-laki. Belum dihitung perempuan, belum dihitung anak-anak. Tetapi firman Allah berkata, maka Yesus mengambil roti dan ikan itu dan mengangkatnya kepada Bapa, lalu dia mengucap syukur. Waktu Lazarus mati, di dalam firman Allah berkata sudah 4 hari dan bahkan berbau busuk. Maria berkata, Guru, ngapain kau repot-repot? Sudah 4 hari mati, sudah berbau busuk. Tapi Yesus berkata, enggak, dia hanya tertidur saja. Akhirnya dia berdoa, ya Bapa, aku mengucap syukur. Dan firman Allah berkata, saudara, maka Lazarus itu disuruhnya keluar dari lubang itu, berdiri dan bangkit. Maka Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ada banyak hal yang terjadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah ayat firman Tuhan, Paulus dan Silas ketika mereka dipenjarakan, saudara. Kenapa dia dipenjarakan? Bukan karena mengedar narkoba. Kenapa Paulus dan Silas dipenjarakan? Bukan karena begal motor, bukan. Kenapa Paulus dan Silas dipenjarakan? Bukan karena ngerampok bank, bukan karena ngerampok toko emas, bukan. Bukan karena bawa lari mobil orang lain. Kenapa Paulus dan Silas dipenjarakan? Oleh karena mereka memberitakan Injil. Dan ketika memberitakan Injil, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia, yang memberikan kebebasan bagi orang yang terikat. Waktu Paulus dan Silas memberitakan itu, maka orang-orang di Roma, orang-orang yang tidak mengenal yang tidak percaya akan Yesus, marah terhadap Paulus dan Silas, sehingga Paulus dan Silas ini ditangkap. Dalam firman Allah berkata, Paulus dan Silas itu ditaruh di penjara paling tengah. Bukan hanya di penjara paling tengah, kakinya dipasung, tangannya pun diikat. Tapi puji Tuhan, mulutnya nggak terikat, hatinya nggak terikat, pikirannya nggak terikat, dan matanya nggak terikat. Kakinya boleh terikat, tangannya boleh terikat. Tapi firman Allah berkata, mereka menaikkan pujian syukur nyanyian kepada Allah. Dan firman Allah berkata, ketika mereka bernyanyi, ketika mereka bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, sendi-sendi penjara itu bergoyang. Bahkan saudaraku kasih Tuhan, ikatan kakinya, pasung yang ada di kakinya, ikatan dalam tangannya terlepas, pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan yang menjaga penjara, pemimpin penjara itu ketakutan. Dan Rasul Paulus berkata, jangan takut, kami masih ada di sini. Saudaraku kasih Tuhan, hari ini ketika kita mengalami masalah persoalan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan mujizat bagi kita. Saudaraku kasih Tuhan, saudara mungkin tidak tahu saya lagi ngapain. Saya hari ini lagi sakit, saudara-saudara. Kemarin juga tuh saya melayani sama Pak Yosi, orang pernikahan. Sebetulnya juga saya lagi sakit. Pagi-pagi istri saya sudah kerokin saya. Tadi pagi BAB juga sudah gak enak badan, BAB. Saya bilang sama istri saya, gak tahu nih bisa enggak. Tapi saudaraku kasih Tuhan, tadi pagi saya harus memimpin pujian. Jam 10 saya harus berkhotbah. Saya tetap percaya dan saya yakin kepada Tuhan. Saya bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi hidup saya. Saya tahu itu adalah tantangan. Tapi ketika saya melakukan bagianku, aku bersyukur kepada Tuhan. Mujizat terjadi. Beberapa kali saudara-saudaraku di gereja ini saya memimpin pujian dalam keadaan sakit. Pernah suatu ketika kami sudah latihan jam 6 sore hari Jumat dengan Bapak
Anes Patiwael. Setelah saya pulang ke rumah, malam-malam saya panas, saudara-saudara. Panasnya tinggi. Saya pikir masih ada waktu hari Sabtu. Mungkin saya sembuh, saya hari Minggu pagi dan jam 10 saya akan WL. Worship leader, memimpin pujian. Tapi saudaraku kasih Tuhan, pada saat jam 9 malam, saya masih tetap panas, saya masih tetap sakit. Waktu itu, bagian ibadah kita adalah Ibu Dokter Eunike Sadra, anak Ibu Mesa. Saudaraku itu saya telepon dan saya bilang begini, Bu, tolong cari pengganti saya. Saya masih panas tinggi. Saya masih sakit, saya nggak tahu besok pagi bisa nggak pujian. Daripada spekulasi, mendingan cari orang penggantinya. Setelah selesai ngomong, saya tutup telepon. Ada suara berkata begini, kamu belum mencucurkan darah, baru sakit, baru panas, kamu sudah menyerah. Akhirnya aku telepon balik dan aku berkata, Bu, nggak jadi, jangan cari pengganti. Ibu Ika bilang, memang Paul pernah sembuh? Belum. Kalau Bapak Ibu perhatikan suatu saat saya pimpin pujian pakai jaket. Itu tandanya saya lagi sakit, saudara. Tidak ada orang di gereja ini berkhotbah atau mimpi pujian lagi pakai jaket. Kalau dia pakai jaket bukan jas, itu berarti lagi sakit, saudara. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya waktu itu pakai jaket. Tapi saya bilang begini sama Tuhan. Saya yakin di atas ucapan syukur, di atas puji-pujian, sesuatu pasti terjadi. Saudaraku kasih Tuhan, untuk saya memuji Tuhan, untuk saya menyembah Tuhan. Waktu saya mimpi pujian, saat itu Tuhan jamah saya dan Tuhan sembuhkan saya. Saudaraku kasih Tuhan, tersebabnya hari ini saudaraku kasih Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Allah yang berkuasa. Dia mati di kayu salib. Dia memberikan segalanya untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Untuk membuat kita disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi bilang kiri kanannya, ayo bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut bilang. Bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga. Oh, berarti sudah selesai. Rasa cukup. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Jadi apapun yang kita punya hari ini, ada rasa cukup di dalam hidup kita. Jangan berangan-angan besar. Jangan pasak lebih besar daripada tiang. Jangan menghayal tinggi, tapi bersyukurlah dengan apa yang kau punya. Suatu saat saudaraku, masih saya ingat sampai sekarang. Suatu saat, itu hari Selasa, saya masih ingat. Uang saya tinggal 5.000. Berapa saudara? Bukan 5 juta, 5.000 perak. Waktu istri saya mau ke pasar, dia bilang begini sama saya Selasa pagi, saya mau ke pasar. Uang belanja udah habis. Saya bilang begini, udah ambil di dompet. Saya sama istri saya, masalah uang, masalah dompet itu gak ada tutup-tutupan, gak ada selip-selipan, gak ada sembunyi-sembunyian. Saya bilang ambil aja di dompet. Jadi kalau dia juga buka dompet saya, dia pamit, dia izin sama saya. Gak asal buka, saudara-saudara. Saya bilang ambil aja ke dompet. Seberapa yang mama perlu tambahkan untuk uang belanja. Waktu dibuka dompet saya, dibilang begini, Papi, uangnya tinggal 5.000. Berapa saudara? Bukan 500.000 dan bukan 5 juta. Aku bilang begini, ya udah ambil saja. Dia bilang begini, Papi, kalau ambil 5.000, nanti Papi mau bayar parkir pakai apa? Saya bilang masih ada uang receh. Kalau Papi masuk tol, masih ada kartu tol. Terus kalau bannya Papi gembos, saya bilang masih ada ban serep. Jadi aturlah yang 5.000 itu. Untung istri saya pintar mengelola 5.000, 4 sehat, 5 sempurna. Di rumah saya itu seringkali terjadi 5T. Tahu 5T? Tahu, tempe, telur, apa lagi? Ya balik lagi tahu. Orang-orang jemaat suka bertanya kepada kami, Pak, kok gemuk-gemuk katanya? Bukan masalah persoalan, kami makan enak di rumah. Tapi apa yang ada kami syukuri, saudara. Ketika kita bersyukur dengan apa yang ada, 4 sehat, 5 sempurna. Saudara kasih Tuhan, tinggal 5.000. Sekali lagi, tinggal berapa? Nah, artinya bukan saya meminta duit kepada saudara. Supaya lewat ini kita semua bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan Dia melakukan perkara besar. Saudara kasih Tuhan, waktu itu Jason masih kecil, Veve masih kecil. Saya bilang begini sama Tuhan, saya sama istri saya boleh nggak makan, karena memang masih ada persediaan makanan di tubuh.
alias apa? Gemuk. Tapi nggak enak kalau anak saya sampai puasa nggak minum susu, nggak makan, nggak punya gizi. Kami boleh puasa terpaksa. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil? Dan akhirnya saya lakukan tugas bagianku dan aku berkata begini sama Tuhan, terima kasih Tuhan, uang saya tinggal 5.000. Saya nggak pernah ngomong loh sama jemaat waktu uang saya 5.000. Saya hanya saja ngomong sama Tuhan. Berarti waktu Jason masih kecil, sekarang Jason sudah hampir 20 tahun, ya kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi itu 15 tahun yang lalu saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu jangan pikir, wah ini Ulper mau minta duit ini, nehis berikete. Saya pelayanan saudara-saudara, saya pergi. Waktu sore hari ada jemaat kita di GB Petamburan datang kepada saya. Dia adalah pemimpin komsel di Tangerang. Enggak tahu saudara kita yang berjumpa dengan Tuhan saat itu ada enggak. Tapi saya lihat wajahnya enggak ada. Ada seorang jemaat di Tangerang, waktu mereka komsel, makanya penting komsel saudara-saudara. Waktu mereka komsel, salah satu jemaat di komsel itu berkata begini, Bapak Ibu mari kita berdoa. Mungkin Ibu Liani masih ingat itu waktu itu. Bapak Ibu mari kita berdoa. Pendeta Ulper Purba bergumul tentang duit. Saya nggak pernah telepon orang Tangerang, orang Tangerang, doain ya supaya saya punya duit. Saya nggak ada duit, nehi seperti itu. Nggak pernah saya ngomong bahwa saya butuh duit. Jangankan ke jemaat, ke gembala saya, Ibu Mesa, Pak Yosi, Ibu Lora, saya nggak pernah ngomong. Saya hanya ngomong kepada Tuhan. Waktu saya nggak punya duit, ada seorang jemaat yang berkata kepada para komsel itu, ayo kita berdoa buat pendeta Ulper Purba karena dia bergumul tentang duit. Kenapa saya tahu saudara? Pemimpin komselnya datang kepada saya dan berkata begini, ya betul ya bang. Yang jemaat jam 6 ini manggil saya bang. Saya panggil dia lagi bang. Iya bang, abang butuh duit. Saya bilang, abang semua orang butuh duit. Jangankan yang hidup, yang mati pun butuh duit. Abang ini saya serius katanya. Kalau abang serius, aku sersan. Aku bilang, apalagi itu sersan? Serius tapi santai. Dia bilang begini, ini betul bang. Kemarin waktu kita komsel, ada satu jemaat, Tuhan ngomong sama dia bahwa abang butuh duit. Saya bilang begini, jangankan yang hidup, yang mati pun butuh duit. Yang benar. Iya, yang mati butuh duit. Kita harus kasih persembahan buat orang gali lubang, itu duit kan? Bukan daun kan? Kita harus beli peti mati, kita harus beli snack. Kita harus kasih persembahan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan saya bilang begini sama dia, semua orang butuh duit. Iya bang, ini betul. Betul abang butuh duit. Saya bilang, iya betul, karena saya didesak. Saya bilang, iya betul, saya butuh duit. Dia bilang begini sama saya. Semalam, ada jemaat yang ngomong bahwa bapak itu butuh duit. Akhirnya dia bilang begini sama saya, bang, minta dong nomor rekeningnya. Kira-kira bapak ibu saudara, kalau seseorang minta nomor rekening, kira-kira yang dikasih 50.000 enggak? Enggak. Saya bisa hidup 1 bulan ketika saya diberkati oleh Tuhan saat itu. Kok nggak ada tepuk tangan buat Tuhan? Mungkin saudara bilang begini, ini Paul enak banget ya. Tantangannya besar, gak punya duit tinggal goceng bersyukur. Saya bilang kiri kanannya tinggal goceng bersyukur bilang. Bapak Ibu saudaraku kasih Tuhan, saya saksikan sekali lagi. Satu lagi. Saya ke gereja saudara, ke kantor kalau hari Jumat itu agak siang. Ya kadang jam 10. Karena memang hari Jumat itu agak longgar gitu ya. Dan pagi-pagi itu saya masih ingat 21 Maret tahun lalu. 21 Maret tahun lalu. Saya pergi ke bank, ke ATM, bayar kredit card, bayar uang sekolah anak saya. Dan ketika saya selesai bayar, akhirnya aku lihat di ATM saya tinggal berapa. Akhirnya saya lihat tinggal 1 juta. Wah, saya pikir di ATM saya tinggal 1 juta. Saya lihat ATM istri saya, tinggal 1,5 juta. Berarti uang kami tinggal berapa, anak-anak? 2.500.000. Dan waktu saya bayar, ya udah aku santai-santai masih punya duit 2.500.000. Dalam hati saya, mumpung hari Jumat agak siang ke kantor, saya mau bersih-bersih mobil. Biasanya aku serahkan kepada office boy untuk cuci mobil atau tukang cuci.
Akhirnya saya cuci sendiri, saya bersihin sendiri. Segala kertas-kertas tol, kertas-kertas parkir, fotokopi, apa semua. Bahan-bahan khotbah yang sudah gak dipakai, aku keluarin dan aku buang, saudara. Tapi aku saya cabut sebuah fotokopi, itu adalah fotokopi STNK mobil. Itu tahun lalu ya, bukan bulan ini. Toh kalau bulan ini sudah lewat. Jadi saya gak ada niat untuk minta duit sama Bapak Ibu saudara. Jadi aku saksikan yang sudah lewat saudara. Supaya orang gak bilang begini, ini Ulper minta duit. Saya mau saksikan kebaikan Tuhan. Nah ketika saudara-saudara, saya buka, saya lihat. Ternyata saya harus perpanjang STNK mobil dan ganti plat nomor. Waktu saya lihat saudara-saudara, pajak, uang yang harus saya ganti, itu saya harus butuh uang 3.500.000. Uang saya di bank tadi berapa? Apakah mungkin yang 2,5 juta itu saya ambil terus saya bayar untuk STNK mobil? Bodohnya saya ya. Kalau saya butuh duit, gak mungkin saya harus minta sama orang lain. Akhirnya saya gak berharap sama duit saya yang ada di ATM. Saya ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya hanya punya duit 2,5 juta. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, Mam, punya duit gak? Istri saya bilang begini, ya yang pelayanan kan yang melayani Tuhan kan Papa. Jadi Papa lah sumber berkat buat rumah tangga ini. Papa tahulah uang kita berapa. Terus dia bilang begini, memang kenapa Pi? Saya bilang begini sama dia, Mama tahu nggak? Di dalam keluarga kita ini ada satu yang ulang tahun. Hah? Ulang tahun? Di keluarga kita nggak ada yang bulan Maret ulang tahun. Saya tahu tanggal lahir Papit kapan. Tanggal lahir saya apalagi saya tahu. Anak kita 3, saya melahirkan, saya tahu tanggal lahir mereka. Tanggal pernikahan kita juga tahu. Ponakan kita yang di rumah juga saya tahu. Siapa yang ulang tahun? Aku bilang begini sama istri saya. Mobil ulang tahun. Dia tanya begini sama saya. Hanya memang berapa Pi? 3.500.000. Loh memang di ATM? Di ATM ada 2.500.000. Tapi masa mungkin kita ambil itu yang 2,5 juta, terus 1 juta lagi kita ngebon kemana? Bandingan begini Mam, bandingan kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada. Saudara kekasih Tuhan, saya mau kasih tahu, orang gak bersyukur, gak berharap sama Tuhan, itu akan dikecewakan. Itu hari Jumat, dalam hati saya begini, oh ini hari Jumat, nanti ada orang undang saya khotbah di perusahaan. Jam 12 siang gak ada yang telepon itu. Setelah jam 12 siang ke jam 1, oh jangan-jangan nanti entar sore, biasanya kan di gereja-gereja Jumat sore itu ada doa malam. Oh jangan-jangan nanti ada di gereja lain undang saya khotbah pas doa malam. Enggak juga. Sampai jam 6 sampai jam 7 enggak ada yang telepon. Jam 9 malam aku pikir begini, biasanya hari Sabtu di gereja-gereja ada WBI yang ibadah. Kalau enggak pemberkatan rumah, pemberkatan perusahaan, mungkin nanti saya ditelepon saya dapat berkat. Hari Sabtu lewat, gak ada juga. Makanya jangan berharap sama manusia, bersyukur dengan apa yang ada. Dalam hati saya hari Sabtu, oh minggu pagi ibadah jam 6, ada jemaat yang berbaik hati kasih berkat sama saya 3 juta. Gak ada juga kawan. Selesai ibadah jam 6, saya pikir begini, jam 10 kan saya diundang khotbah di gereja lain. Nanti saya dikasih persembahan. Ya sekalian hanya persembahan saya khotbah. Terus ada salam tempel dari jemaat. Enggak ada juga saudara. Setelah saya pulang ke rumah. Istri saya senyum-senyum. Saya bilang begini. Mam, kok senyum-senyum senang banget? Dia bilang begini sama saya. Pi tahu nggak? Tuhan itu baik. Saya bilang begini, baru sadar. Tuhan itu baik. Sejak dulu Tuhan itu baik. Dia bilang apa Pi ada-ada aja. Dia bilang begini sama saya, iya Pi Tuhan itu baik. Aku dapat berkat Pi. Dapat berkat dari siapa? Dia bilang begini sama saya, sejak pagi tadi Papi di BBM gak buka-buka. Papi sudah di ping gak buka-buka juga. Di telepon gak angkat-angkat juga. Waktu saya buka handphone saya memang Om, ping, Om, ping, Om, ping. Aku buka dari 5 kali miss call. Gak ada orang itu ya. Untung gak ada orang itu.
Istriku bilang, papi tahu nggak? Waktu papi ditelepon, papi di BBM, akhirnya ditelepon ke rumah. Saya disuruh datang ke gereja. Waktu saya datang ke gereja, papi tahu nggak? Saya dikasih uang 3 juta. Berapa saudara-saudara? Kok nggak ada yang ngomong? Berapa saudara-saudara? Itu tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 21, minggunya tanggal berapa? 23. Tanggal 25 Maret. Mobilku ulang tahun. Jadi tanggal 24 hari Seninnya, mobilku itu langsung saya ulang tahunin. Saya merdeka, saudara-saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya berkata begini, saudara. Jangan saudara bilang begini, Bapak kan pendeta. Kita di hadapan Tuhan bukan masalah pendeta, bukan. Persoalannya kita mengucap syukur nggak dengan apa yang ada. Bilang kiri kanan sekali lagi, ayo bersyukur. Terus elus dadanya, ayo bersyukur. Iya, bersyukur saja. Kenapa kita perlu bersyukur? Firman Allah berkata, Dia telah memberikan segalanya, nyawanya, kekayaannya untukmu dan untukku. Saudaraku kasih Tuhan, kesimpulan dari bersyukur dengan berlimpah. Saat kita bersyukur dan memuji, menyembah Allah, maka kita menempatkan diri di bawah kedaulatan Allah. Maka kerajaan datang dan transformasi terjadi. Saat kita bersungut-sungut, maka kita menempatkan diri di luar pagarnya Allah, sehingga tidak hidup dalam berkat Allah. Dan sungut-sungut adalah dosa kudeta terhadap Allah. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Coba baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Baca bersama. 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini adalah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka bersungut-sungut. Ketika mereka menghadapi laut, mereka berkata, Musa, apakah engkau membunuh kami di padang gurun ini? Mereka nggak punya air minum. Mereka berkata kepada Musa, Musa, apakah engkau membunuh kami di tempat ini? Akhirnya oleh karena Musa marah, Musa geram sama bangsa itu, padahal Tuhan bilang, ngomonglah sama batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Akhirnya oleh karena Musa juga sudah ikut emosi, akhirnya dipukul itu batu. Airnya tetap keluar, tetapi Allah marah terhadap dia. Waktu bangsa Israel menghadapi orang Mesir, bangsa Israel juga bersungut-sungut. Waktu bangsa Israel tidak punya makan daging, hana-mana setiap hari, mereka bersungut-sungut. Dikasih burung puyuh, mereka juga bersungut-sungut. Karena bawang putih, bawang merah, bawang pre. Nanti baca di Alkitab. Bangsa Israel itu bersungut-sungut. Musa, apakah engkau mau membunuh kami? Masa nggak ada ramuan makanan di sini? Bangsa itu bersungut-sungut. Dan firman Allah berkata, semua orang yang lahir dari tanah Mesir dibinasakan dalam perjalanan dan mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Saudaraku kasih Tuhan, untuk kita dapat berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita, harus kita bersyukur melimpah bagi Tuhan. Amin, saudara. Oke, saudaraku kasih Tuhan, saya simpulkan ke-7 kekuatan yang sudah kita pelajari dalam 1 bulan ini. Setelah semua kekuatan dipahami, sekarang selidikilah kekuatan manakah yang paling kecil di dalam hidup kita. Dan kekuatan manakah yang sudah bertumbuh baik. Kekuatan-kekuatan yang bertumbuh perlu dipertahankan dan dikembangkan. Perbesarlah kekuatan-kekuatan yang paling kecil dan maksimalkanlah. Ingat, seperti ilustrasi tong kayu yang hanya menampung air, tidak melebihi tinggi lempengan yang paling rendah. Demikian juga kita tidak akan menerima harta kekayaan lebih dari faktor minimal dari ke-7 kekuatan tersebut. Seberapa besar kekuatan yang saya miliki? Coba kita lihat PowerPoint yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu coba lihat mungkin di TV atau di multimedia yang paling depan.
Bapak Ibu saudara, sekalipun Bapak Ibu bekerja keras, saudara sudah kuat di sana bekerja keras, dan juga Bapak Ibu sudah kuat tentang bergantung kepada Allah. Mengelola keuangan saudara pun sudah mulai baik. Tapi kalau memberi saudara tidak seimbang dengan bekerja, maka berkat saudara hanya setinggi memberi. Bagaimana supaya kita penuh menerima berkat daripada Allah? Semuanya harus seimbang. Bekerja keras harus, memberi harus. Apa itu memberi? Berapa waktu yang lalu kita sudah pelajari, memberi itu perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Memberi itu apa? Membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberi itu apa? Memberikan kepada orang lain. Memberi itu apa? Memberi perhatian kepada teman-teman. Kapan terakhir Bapak Ibu memberi sesuatu kepada orang lain? Kapan? Kapan Bapak Ibu membelikan dasi terakhir buat Pak Yosi? Itu memberi loh. Gak ada. Kapan Bapak Ibu beli sepatu buat Ibu Lora? Kok ada wajah-wajah yang malu dan tertunduk? Kapan saudara terakhir mendukung gereja ini? Saudara bergantung bagus, tapi saudara tidak baik dengan mengelola. Keuangan saudara tidak saudara kelola dengan baik. Ya, saudara menghambur-hamburkan uang demi keinginan, demi gengsi. Supaya orang lihat kita jalan, wah gitu. Segala sesuatu ya supaya pamor kita lebih tinggi lagi di hadapan orang. Bagaimana supaya kita penuh menerima berkat perjanjian Allah, semuanya harus sama. Berharap kita kepada Tuhan sama, bergantung kita kepada Tuhan sama, mengelola harta kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita sama, bekerja keras kita juga sama, semua harus sama. Bilang kiri kanannya, semuanya harus sama, bilang. Saudara bekerja keras, tanpa saudara mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan, saudara tidak akan memperoleh berkat sesuai dengan janji yang daripada Allah. Nah, hari ini mari kita evaluasi pribadi kita masing-masing. Yang pertama tentang mengelola. Apakah saya telah mengatur keuangan atau harta saya dengan baik agar saya setia pada harta orang lain? Bapak Ibu saudara, adakah saudara mengelola keuangan saudara dengan baik? Dan apakah saudara mengelola uang orang lain dengan baik? Mungkin saudara berkata harta saya sudah kelola dengan baik, tetapi bagaimana dengan harta orang lain? Apakah sudah saudara bayar hutang saudara? Atau kesaksian berikutnya, contoh berikutnya, ketika saudara tidur di hotel, apakah saudara sengaja saudara nyalakan lampu terus? Ah, saya udah bayar ini. Terus keran di hotel itu saudara nyalakan terus, ah ini bukan punya saya udah bayar. Saudara nggak setia mengelola duit orang lain, berarti saudara juga tidak menjadi seorang yang setia mengelola di hadapan Tuhan. Jangan saudara pikir, ah saya udah bayar kok. Tidak apa-apa AC nyala terus. Tidak apa-apa air jalan terus. Tidak apa-apa lampu nyala terus. Di sini ada saudara-saudara poinnya. Mengelola dengan baik dikasih poin antara 1 sampai 10. Nah Bapak Ibu saudara-saudara ada di poin yang mana? Di nilai yang keberapa? Apa di nilai yang 1, 2, 3, 4, 5? Atau di atasnya? Apa saudara sudah mengelola dengan baik? Angka saudara, poin saudara sudah 6, sudah 7, sudah 8, sudah 9, sudah 10. Yang tahu adalah saudara sendiri. Hari ini saudara sudah mengelola dengan baik? Mengelola keuangan dengan baik gimana caranya? Pak, contoh begini. Kalau anak saudara sekolah di sekolah swasta dan saudara harus bayar 400.000 sebulan. Sedangkan gaji saudara sudah 800. Kira-kira cocok nggak anak kita sekolah di situ? Nggak cocok. Kita mendingan sekolahkan anak kita ke sekolah negeri, nggak bayar, gratis. Cocok juga kira-kira? Iya dong. Daripada kita menadahkan tangan sama orang, malu atuh. Bilang kiri kanannya, malu atuh bilang. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, coba kita evaluasi setelah mengelola, yaitu yang kedua, memberi.
Apakah saya telah mengembalikan persepuluhan? Tatap dulu wajah kiri kanannya. Sudah wajah-wajah yang mengembalikan persepuluhan belum? Tatap dulu wajah kiri kanannya. Sudah belum? Sudah kembalikan belum perpuluhannya? Pak, Ibu, saya sebagai pendeta juga memberikan perpuluhan. Saya belajar setiap minggu saya hitung perpuluhan saya. Perpuluhan saya bukan saya hitung setelah saya bayar listrik, saya beli bensin, enggak. Seberapa yang saya dapat saya langsung keluarin perpuluhan. Apakah saudara setia berinvestasi, menabur dengan memberi persembahan-persembahan khusus pada misi rumah Tuhan, orang miskin, pemimpin yang mengajar saudara, memberi kepada orang tua, proyek-proyek kerajaan Allah. Saya bersyukur saudara. Di tengah-tengah kita ada banyak orang-orang yang memiliki hati untuk proyek kerajaan Allah. Pembangunan gereja di cabang-cabang, pembangunan gereja di daerah-daerah. Atau teman-teman yang memberikan uangnya untuk kita beli Alkitab. Dari teman-teman yang menyumbangkan sepeda motor. Waduh, saya salut dengan saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetapi bagi yang lain saudara, apakah engkau telah setia memberi? Mengembalikan milik Tuhan. Nah, lihat poinnya saudara. Apakah saudara di poin yang 1 sampai 5 saja? Atau 6 yang ke 10? Kalau masih kurang, ayo tingkatkan. Kalau sudah bagus, ayo pertahankan. Yang ketiga, bekerja. Adakah saudara bekerja? Hari ini coba tatap dulu wajah kiri kanannya. Wajah-wajah bekerja bukan? Atau wajah-wajah pengangguran? Ayo bilang kiri kanannya, bekerja, bilang, bekerja. Tepuk pundak temannya, ayo bekerja, bilang. Orang Kristen itu harus bekerja, gak boleh nganggur. Firman Allah berkata, orang bekerja patut mendapat upah. Orang bekerja patut makan, orang gak bekerja gak patut makan. Jangan seperti ada seorang jemaat ngomong sama saya begini, Pak Ulper, itu saudara saya katanya, di gereja terus, dari pagi sampai sore, iya Pak ya. Ngomong sama saya, tiap hari ke gereja terus. Saya bilang bagus dong Pak, bagus sih bagus Pak, tapi nggak mau bekerja Pak, ke gereja terus. Dari pagi sampai malam, ke gereja terus, nggak bekerja. Padahal pria, suami harus mencukupi kebutuhan rumah tangga. Oh saya bilang begini, oh itu nggak baik. Tahu nggak Pak, yang dipegang firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Tahu Injil Matius 6 ayat 33? Dan dia bilang, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi gak bekerja dia, ke gereja terus. Ya kalau melayani di gereja masih ada saudara-saudara upahnya pelayan di gereja. Ini enggak, di gereja tiap hari. Dia bilang pokoknya aku pegang Injil Matius 6 ayat 33. Aku bilang sama bapak ini, kasih tahu sama dia Pak, belajarlah kepada semut. Semut itu mengumpulkan makanan ketika kemarau. Dan kalau hujan datang, dia akan menikmati hasil pekerjaannya. Orang yang tidak memperhatikan keluarganya, firman Allah berkata, orang itu lebih apa kata firman Tuhan? Lebih rusak, lebih gak berkenan kepada Allah daripada orang murtad. Dia lebih rusak daripada orang murtad. Jadi bilang dulu kiri kanannya, ayo cukupi keluargamu dengan berkat Allah, bilang. Apa dia ngomong? Bukan wajah-wajah pengangguran kan? Saudara kekasih, kita harus bekerja. Coba lihat poinnya, nilai berapa? 1 sampai 5 atau 5 sampai 10. Yang seterusnya, yang keempat, hikmat. Apakah saya telah rajin bersaat teduh? 4M. Bapak Ibu sudah 4M, apa itu 4M? Menguras, mengeringkan, mencuci. Apa 4M? Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagi. Bapak Ibu, warta jemaat kita saudara-saudara ada renungan tiap hari. Bapak Ibu sudah baca belum? Kok ada yang malu-malu tundukkan kepala? Pak, kalau saya buat renungan di situ saya sudah capek-capek.
Merenungkannya, minta hikmat sama Tuhan supaya ada renungan harian. Jangan sampai saudara nggak baca, kasihan yang bikin renungan itu. Itu buat kekuatan kita. Daripada saudara beli, tinggal dibagi setiap minggu. Apa karena gratis ya? Terus kita nggak pernah baca. Baca, renungkan. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan saya kepada teman-teman kontak BBM, satu kontak BBM. Saya belajar tiap hari, cuma 3 hari ini saya nggak kirim BBM kayaknya. Kalau saya nggak kirim BBM sampai bilang begini sama saya, ada orang bilang begini, Pak, kok nggak ada sarapan paginya? Karena saya nggak kirim renungan, saudara-saudara. Kalau saudara belum satu kontak sama saya, nanti add pin saya kirim renungan buat saudara. Tapi ada orang saudara-saudara, sudah saya satu kontak sama dia, dihapus kontaknya. Kenapa dihapus? Dia bilang begini sama saya, Paul Per nuduh saya ya. Loh, saya nggak tahu Anda lagi apa hari ini. Saya hanya kirim renungan. Nah kalau Anda kena bertobat, jangan malah dihapus kontaknya. Renungkan firman itu siang dan malam. Kalau saudara diberkati, bagi saudara-saudara. Ada teman-teman di kontak saya itu berkata begini, Pak, sarapan paginya belum dikirim. Jadi kalau saudara-saudara yang satu kontak sama saya, kalau saya kirim agak siang, berarti ada yang nuntut makan. Jadi saya olah lagi, saya bilang begini, saya belum masak sebelum ke pasar. Saudara-saudara, merenungkan, melakukan, membagi, apalagi tadi? Menerima, ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana supaya kita memiliki hikmat? Perlu baca kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Supaya kita tahu isi hati Tuhan. Kenapa perlu kita baca firman Tuhan? Supaya kita tahu surat cintanya Tuhan. Kenapa kita harus perlu baca firman Tuhan? Supaya kita tahu dari dosa apa kita harus bertobat. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Supaya kita tahu kenapa kita nggak menerima berkat Allah. Ada akan orang berkata begini sama saya, maafkan saya, khotbahnya lebih 1 jam. Karena memang 2 poin saya harus sampaikan. Ada orang berkata begini, Pak, saya sudah lama menjadi orang Kristen, sudah 20 tahun. Tapi saya bergumul dengan sesuatu pergumulan. Tuhan kok gak jawab saya? Dia bilang begini, Pak, doa pagi saya ikut Pak. Doa siang ikut, doa malam ikut. Semalam suntuk saya ikut Pak, sampai saya ikut suntuk Pak. Seluruh ibadah saya ikut, sekolah minggu ikut, remaja ikut, teens ikut, youth ikut, ibu-ibu ikut, bapak-bapak ikut lansia juga ikut. Sampai saya disebut jemaat maha hadir Pak, karena di mana-mana hadir. Demi supaya saya dijawab dan ditolong oleh Tuhan. Dia bilang begini sama saya, Pak, saya nggak berzina Pak, saya nggak mencuri Pak, saya memberikan perpuluhan Pak dengan rajin Pak, saya beribadah Pak. Semua saya sudah turutin. Saya bilang sama dia. Mulut sudah dijaga belum? Ah, Bapak kok tahu? Saya tanya, mulut sudah dijaga belum? Dari apa Pak? Suka ngomong kebun binatang enggak? Anaknya dibilang ngemot lah. Suaminya dibilang anjing lah. Saya enggak hadap sana, hadap situ. Nanti takut ada yang tersinggung. Istrinya dibilang, suaminya dibilang, istrinya bilang babi lah. Saya bingung, anjing sama babi menikah, anaknya jadi apa itu? Bapak Ibu, firman Allah berkata, apa yang masuk dari mulut ke dalam itu tidak menajiskan seseorang. Itu akan masuk kepada perut dan keluar ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Itulah sebabnya Yakobus berkata, berhati-hatilah berucap. Berhati-hatilah ngomong. Makanya dalam firman Allah berkata, Rasul Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau pikiran saudara perkara-perkara yang benar, maka ucapan saudara pun akan yang benar. Ucapanmu tidak akan menyakiti hati orang. Ucapanmu tidak akan mendiskreditkan orang. Ucapanmu tidak akan melemahkan orang. Tapi ucapanmu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi inspirasi buat orang lain. Setuju kawan?
Jangan berkata-kata negatif tentang apapun dalam hidupmu. Saudaraku kasih Tuhan. Yang berikutnya, bergantung. Seberapa banyak Bapak Ibu bergantung kepada Tuhan? Apakah saya berani mempercayakan diri kepada Tuhan? Seperti saudara kalau mau pergi keluar kota naik pesawat. Apakah saudara tanyain pilotnya? Pak, sudah berapa jam terbang? Kemana aja Pak? Jalannya Pak? Enggak saudara. Kita percayakan kita ada di dalam pesawat itu. Atau kita naik angkot. Apakah itu tanya-tanya? Pak udah punya SIM belum? Udah berapa lama Pak? Punya SIM A, B1, B2, sampai B3. Oh itu di Lapo. Oh ada juga B1, B2. Nah, kita percaya udah duduk aja. Dia mau punya SIM atau enggak SIM, atau baru belajar. Kita mau naik angkot, naik aja saudara. Enggak pernah kita tanya. Ada yang tanya-tanya di sini? Tidak ada tuh? Iya, bergantung. Kita gantungkan harap kita kepada Tuhan. Coba kita lihat apakah 1 sampai 5 atau 6 sampai 10. Kalau masih lemah, ayo tetap bergantung sama Tuhan. Pengharapan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Yang keenam, berkata-kata dengan iman. Berkata-kata positif. Berkata-kata firman Allah. Kalau Bapak Ibu mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajarlah dari Yabes. Yabes itu namanya anak kesakitan, anak penderitaan. Tetapi dia berkata-kata positif. Sekalipun ibunya berkata bahwa Yabes itu anak penyakitan, anak sial. Tapi Yabes itu dia berkata-kata yang positif kepada Allah. Dia berkata-kata kebenaran firman Allah. Sampai firman Tuhan berkata, Yabes itu lebih berhasil. Yabes itu lebih dimuliakan. Karena apa? Dia tidak hidup dengan kata-kata negatif. Apalagi nama yang diberikan oleh ibunya kepada dia. Dia adalah seorang yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya yang keenam, berkata-kata dengan iman. Oh sudah ya. Bersyukur dengan melimpah. Adakah kita sudah bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita? Apakah kita lebih banyak bersungut-sungut? Coba lihat bibir sesamanya. Apakah bibir bersyukur atau bibir bersungut-sungut? Kalau orang bibir bersyukur, maka wajahnya wajah akhir pekan. Kalau orang bersungut-sungut, wajahnya itu apalagi bibirnya kayak bibir, kayak kates. Coba lihat kiri kanannya, wajahnya wajah kates, monyong terus. Ya. Kalau senyum terus berarti dia penuh dengan sukacita. Praktekan. Bagaimana saya dapat memperbesar ketujuh kekuatan tersebut? Praktekan 4 langkah yang namanya taat. Taat itu apa? Tanamkan firman Tuhan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hidup saudara. Hafal firman Tuhan, ingat firman Tuhan. Jadi ketika saudara punya masalah, ketika saudara punya persoalan, saudara memperkatakan firman Allah itu. Jangan saudara-saudara menjadi orang yang kalah, tapi tanamkan firman itu lewat 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikannya. Oleh sebab itu saudara, Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan cara berpikir kita diubahkan oleh Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Yang berikutnya, bagaimana saya dapat memperbesar ketujuh kekuatan tersebut? Alamilah komunitas yang saling bergantung, bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, miliki komunitas yang sehat, yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, komunitas artinya seperti kita hari ini di jam 10, ini adalah komunitas kita. Tapi ada komunitas kecil yang namanya komsel. Ada lagi komunitas kecil namanya rayon. Ada namanya lagi komunitas kecil, persekutuan rumah tangga, persekutuan di kantor kita. Bapak Ibu ikut. Jangan Bapak Ibu ke gereja hanya nerima firman Tuhan sekali seminggu. Coba Bapak Ibu sekali seminggu makan. Yang sekali seminggu ke gereja, yang sekali seminggu bersekutu, coba sekali seminggu makan. Saudara jadi apa? Jangankan saudara ada di ruangan ini, saudara bisa innalillahi wa innalillahi rolling stone. Tidak mungkin kita bisa kuat hanya makan sekali seminggu. Kalau rohani saudara hanya sekali seminggu makan, saudara, maka rohani saudara akan kerdil, bisa-bisa mati, saudara. Dagingmu akan lebih berkuasa daripada rohanimu. Jadi itulah sebabnya saudara-saudaraku kasih Tuhan, perkuat kekuatanmu lewat memiliki komunitas. Di dalam komunitas itu kita saling
menguatkan. Di dalam komunitas kita saling menghibur. Dalam komunitas itu kita saling mendorong ke jalan yang benar. Coba saudara-saudara, orang Kristen punya komunitas yang tidak baik. Kalau saudara ribut suami istri, saudara nggak punya komunitas yang baik, maka temanmu yang tidak punya komunitas yang baik itu akan berkata begini, kenapa kamu harus setia sama suamimu? Kamu masih cantik, masih banyak pria yang antri sama kamu. Udah tinggal. Kalau di seorang pria, masih banyak wanita. Memang cuma itu doang. Banyak wanita berserakan di sana-sono. Oh, berserakan. Kayak kopi aja tahu kayak kelereng atau berserakan. Tapi kalau komunitas saudara dan saya adalah komunitas sehat, orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, orang itu berkata begini, memang di dalam rumah tangga itu pasti ada kerikil-kerikil dalam rumah tangga. Namanya berselisih paham itu, ribut itu lumrah. Tapi bercerai itu yang tidak boleh. Bapak Ibu siapa dalam rumah tangga yang gak pernah ribut? Saya juga pernah ribut. 2 minggu yang lalu saya ribut sama istri saya. Tapi kami gak pernah ngomong, udah cerai. Jangankan bercerai, ngomong cerai saja jangan. Berarti Anda lagi berdoa buat keluarga saudara, supaya saudara bercerai. Kalau persoalannya besar, maka kalau saudara ada di komunitas yang sehat, teman-temanku akan bilang, udah saya jadi orang ketiga penengah. Saya tidak berpihak kepada suami, saya tidak berpihak kepada istri. Kalau saudara kurang percaya dengan teman saudara, di gereja ini ada gembala. Di gereja ini ada pengkhotbah yang ganteng yang ada di hadapan saudara, siap menjadi teman saudara. Saya ngomong sama orang-orang yang baru menikah. Kadang-kadang orang tua kita itu berpihak kepada anaknya. Kalau orang tua saudara seperti itu, datang ke saya. Saya tidak akan berpihak kepada yang pria atau kepada wanita. Saya akan tetap di tengah-tengah. Makanya saya bilang sama mereka, kita mau hubungan lewat apa? FB boleh, Line boleh, BBM boleh, Facebook boleh. Oh yang lain belum. Twitter, pet, oh enggak, saya enggak ada. Makanya saya bilang sama teman-teman yang baru menikah, memang dalam rumah tangga itu namanya perselisihan pasti ada. Tapi kalau kita selesaikan dengan baik, rumah tangga kita akan semakin berbahagia. Jadi saudara kekasih Tuhan, miliki komunitas yang baik, lingkungan yang sehat. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita dapat lakukan itu semua? Lakukan selama 40 hari. Jadi mulai hari ini saudara, bergantung itu lakukan. Memberi itu lakukan. Apalagi? Bekerja itu lakukan. Berhikmat itu lakukan. Berkata-kata dengan iman lakukan. Bersyukur berlimpah lakukan. Apa saja yang kita sudah pelajari selama sebulan ini, lakukan selama 40 hari. Maka engkau akan terbiasa saudara. Baca firman Tuhan selama 40 hari. Renungkan siang dan malam. Dan yang terakhir, teruskan kepada orang lain. Ketika saya kirim renungan sama orang lain bilang begini sama saya, Pak, boleh nggak dikopas, copy paste? Saya bilang, boleh. Kalau engkau diberkati, berkati juga orang lain. Halo? Kalau Bapak Ibu diberkati lewat renungan kebenaran firman Allah, ketika saudara baca Alkitab, saudara juga diberkati lewat di gereja, lewat khotbah-khotbah, bagi sama orang lain. Saudara jangan jadi laut mati, saudara hanya menerima, tapi saudara pun membagikan kepada orang lain. Mau agamanya apapun, bagikan sama orang lain. Maka Anda akan menjadi berkat. Dan saya yakin percaya orang yang memberi pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Ada satu